Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi Rehan dengan NIM 44031965332 dari Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memenuhi tugas dari praktikum jaringan komputer, tugas dalam modul 6 yaitu tugas routing statis. Yang pastinya tujuan dari modul ini kita bisa memahami konsep routing itu sendiri, lalu kita mampu melakukan konfigurasi static routing dan juga kita dapat mengetahui cara kerja routing statis. Yang sebelumnya saya pernah bahas bahwa router itu bertugas untuk menyampaikan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Jadi router ini adalah sebagai jembatan untuk mengirim data antara PC satu ke PC lainnya. Jaringan pengirim hanya tahu bahwa tujuan jauh dari router tersebut dan routerlah yang mengatur mekanisme pengiriman. Selain itu, router juga memiliki jalan terbaik untuk mencapai tujuan. Jadi, router ini bisa sangat cepat mengirim data antar PC ke PC selain menggunakan switch atau hub yang sebelumnya dilakukan. Jadi router statik ini bisa lebih cepat atau lebih mencari jalan terbaik untuk mengirim data dari PC satu ke PC lainnya. Di dalam modul 6 ini kita diberikan sebuah skema gambar, di mana skema gambar ini ada desain jaringan seperti gambar dan kita itu diberikan tugas untuk mengatur IP rute pada masing-masing router tersebut sehingga semua komputer tersebut dapat terhubung dengan kita uji melalui command prompt, melalui juga ping dari IP address masing-masing tujuan PC tersebut. Dan inilah tugas dari modul 6 ini. Ada desain jaringan seperti gambar di bawah ini. Kita harus mengatur IP router pada masing-masing router sehingga semua komputer dapat terhubung. Di sini kita membutuhkan 6 buah PC mulai dari PC 0 hingga PC 5 dan kita membutuhkan 3 buah router. Router 1841 yang diberi nama router A, router B, dan router C. Dalam masing-masing PC dan juga router dan juga penghubung antar PC ke router atau router ke router, mereka memiliki IP address yang sudah ditentukan dan juga memiliki IP router yang sudah ditentukan. Maka dari itu, kita harus bisa mengkonfigurasikan sesuai dengan tujuan tadi untuk bisa terhubung satu sama lain PC melalui router A, router B, dan router C yang akan kita uji melalui ping IP address masing-masing tujuan PC. Langsung saja kita kepada Cisco Packet Tracker ya. Oke, kita sudah masuk kepada aplikasi Cisco Packet Tracker dan kita akan memulai tugas dari modul 6 tentang router statik. Sudah dibahas sebelumnya, kita membutuhkan beberapa komponen, diantaranya kita membutuhkan 6 buah PC dan 3 buah router 1841. Langsung saja kita masukkan router dan PC. Untuk PC kita kepada end device terlebih dahulu. Di end device kita memilih PC mulai dari PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, dan PC 5. Lalu kita pergi ke network device di mana kita akan memilih sebuah routernya. Router di sini yang akan kita gunakan adalah 801. Kita membutuhkan 3 buah router. Oke. Setelah itu kita akan menghubungkan masing-masing antar PC dan juga router. Kita mulai dari PC 0 ke router 0, lalu PC 1 ke router 1, yaitu PC 2 ke router 1, PC 3 ke router 1, PC 4 ke router 2, lalu PC 5. Sebelumnya kita akan mengubah terlebih dahulu untuk nama routernya. Di sini kita tulis router A, lalu di sini kita tulis router B sesuai dengan modul dan di sini. Oke, setelah itu kita rapikan terlebih dulu agar bisa simetris antara
komponen dan juga agar bisa terlihat bagus seperti itu. Setelah itu kita hubungkan router antar router A dengan router B dan router B dengan router C. Tapi sebelum itu kita akan mengubah konfigurasi dari hardware router tersendiri, karena router 1841 ini hanya memiliki 2 port, sedangkan kedua port tersebut kita sudah gunakan untuk menghubungkan antar PC-nya. Maka dari itu kita akan mengkonfigurasikan hardware dari router tersebut, kita tambahkan portnya untuk Ethernet yang akan kita butuhkan. Kita klik pada routernya dan kita menggunakan yang HWIC 4ESW, karena di sini mereka bisa menambahkan 4 buah port yang bisa digunakan. Maka dari itu kita matikan terlebih dahulu routernya. Setelah mati kita masukkan port ini kepada hardware-nya, lalu kita nyalakan kembali. Sudah ada tanda hijau berarti sudah nyala. Kita lakukan hal yang sama terhadap router B dan router C yang kita butuhkan port tambahannya. Kita matikan terlebih dahulu, kita pindahkan, kita nyalakan kembali, lalu kita lakukan hal yang sama kepada router C. Kita pilih portnya, kita matikan terlebih dahulu, lalu kita masukkan, lalu kita nyalakan. Setelah itu kita akan bisa mengkoneksikan atau pengkabelan dari router A ke router B, lalu router B ke router C. Setelah itu kita akan memberikan sebuah label agar kita bisa mengetahui IP address yang sudah ditentukan pada tugas modul ini. Yang pertama kita akan memberikan label pada PC 0. Yang akan kita gunakan adalah IP 192.168.10.1 dengan subnetnya 24.255.255.255. Subnet yang akan kita gunakan semua sama, yaitu 24. Lalu kita berikan label kepada PC 1 untuk IP address 192.168.20.1. Lalu kita berikan IP address untuk routernya itu sendiri. IP routernya 172.168.10.1 untuk router A. Untuk jalur penghubung antara PC 0 dengan router A akan diberi IP yaitu 192.168.10.2. Yang ini juga pada IP rootnya juga menggunakan 192. Lalu kita berikan label kembali untuk penghubung antara PC 1 dengan router A yaitu 192.168.20.20. Oke, kita ke PC 2. PC 2 di sini kita membutuhkan IP address 192.168.30.1/24. Lalu untuk PC 3 nya 192.168.40.1/24. Dan untuk penghubung antara PC 1 dengan router B yaitu 192.168.30.2/24 dan penghubung untuk router B kepada PC 3 yaitu 192.168.40.2/24. Dan untuk router penghubung yaitu yang sebelah kanan kita menggunakan IP 192.168.20.1/24 dan untuk ini itu 16.24
30.2/4 dan yang ini 172.16.20.2/24. Oke, itu kita rapikan terlebih dahulu. Ini untuk IP yang sebelah sini, ini untuk IP yang sebelah sini, ini yang sebelah sini. Rapikan terlebih dahulu. Oke, dan ini untuk router yang sebelah sini. Lalu kita akan beri label kembali juga pada PC 4, yaitu 192.168.50.1 dengan /24. Setelah itu untuk hubungnya 192.168.50.2/24. Lalu untuk PC nya 192.168.60.1 dan untuk penghubung antara PC 5 dengan router C yaitu 192.168.60.2/24. Sekarang kita rapikan terlebih dahulu untuk masing-masing labelnya agar simetris dan juga rapi. Ini slice dulu. Oke. Setelah itu langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP address dari masing-masing PC dari mulai PC 0 hingga PC ke. Kita langsung saja masukkan IP-nya pada seperti biasa desktop konfigurasi. IP address-nya kita gunakan IP address dalam PC, lalu subnetnya kita isi yang 24 yaitu 255.255.0 dan untuk default gateway-nya kita menggunakan IP penghubung antara PC 0 dengan router A dan juga seterusnya PC 1 dengan router B. Langsung saja kita masukkan IP masing-masing IP address 192.168.10.1 yang satu smartnya dan juga default gateway-nya 192.168.10. Kita konfigurasikan kembali untuk PC 1 IP address-nya 192.168.20.1 dengan subnetnya masih sama, default gateway-nya 192.168.20.2. Pada hal sama terhadap PC kedua, PC 2 kita konfigurasikan, kita geser. Di sini 192.168.30.1 dan juga default gateway-nya 192.168.30.2. Selanjutnya pada PC 3 kita konfigurasikan kembali, kita geser bisa terlihat 192.168.30.1. lalu untuk subnetnya masih sama, default gateway-nya 192.168.40.2. Lakukan yang sama kembali kepada PC 4. Dalam PC 4 ini kita konfigurasikan kembali IP konfigurasinya, lalu kita tulis 192.168.50.1. Subnetnya masih sama, default gateway-nya 192.168.50.2. Lakukan hal yang sama terakhir kepada PC 5. Untuk IP konfigurasinya kita bisa terlebih dahulu. Untuk IP address yang akan kita gunakan di 5 dan 192.168.60.1 dengan subnet mark yang sama dan juga default gateway-nya yaitu 192.168.60. Setelah itu kita akan mengkoneksikan antara PC dengan router, baik itu pada PC dengan router A, PC 1 kepada router B, PC 2 kepada router B, PC 3 kepada router B, PC 4 kepada router C, PC 5 kepada router C. Caranya seperti biasa, kita akan kepadanya klik 2 kali dan kita pergi ke setting. Dalam cara ini kita sudah terlihat bahwa
interface pas internetnya kita sudah menggunakan 4 port tambahan sudah tadi kita sesuaikan dalam konfigurasi hardware ini. Tentu saja kita enter, kita tulis no. Langsung kita mulai dengan press return to get started. Kita enter saja, kita tulis enable, lalu kita configure terminal. Setelah itu kita masukkan yang akan kita konfigurasikan interface. Oke, sebelumnya kita kan tidak tahu interface yang mana saja yang digunakan. Caranya cukup mudah, kita sudah bahas sebelumnya. Kita minimize dulu, kita pergi ke sini dan kita ada tanda panah merah. Tanda panah merah ini kursornya diletakkan di tanda merah agar di sini terlihat kode yang akan kita gunakan dalam CLI tersebut, FA0 untuk menghubungkan PC 0 dengan router A, dan kita lihat untuk PC 1 yaitu FA0/1, dan seterusnya kita bisa lihat dari PC 2, dari PC 3 dan seterusnya. Oke, kita kembali kepada CLI yang ada di router A. Maka dari itu berarti kita akan menggunakan interface FA0/0 terlebih dahulu untuk mengaktifkan jaringan dari PC 0 ke router A. Setelah itu kita enter, lalu kita tulis IP address. Oke, untuk IP address yang akan kita gunakan di dalam router A ini, yaitu akan kita gunakan sebagai konfigurasinya seperti itu, adalah dari IP address jaringan penghubung. Jadi di sini kita akan menggunakan IP address yang 192.168.2, lalu untuk penghubung PC 1 dengan A yaitu 192.168.2. Di sini kita bekerja 192.168.10.2. Setelah itu kita akan kita ulang IP address 192.10.2 dengan 192.255. Enter, kita pilih no shutdown untuk mengaktifkan routernya. Kita enter. Nah, dan kita lihat di sini sudah menjadi tanda panah warna hijau, berarti sudah aktif hubungan antara PC 0 dan juga router A. Oke, kita exit terlebih dahulu dari konfigurasi interface FA0/0, lalu kita masuk ke FA0/1. Ketik interface FA0/1, lalu kita masukkan IP address yang akan kita gunakan itu 192.168.22 dan 192 seperti biasa. Lalu kita enter, kita beri komandnya no shutdown. Setelah itu sudah aktif warna hijau, lalu kita exitkan saja, exit dan exit. Setelah itu kita akan melakukan hal yang sama kepada router B untuk mengkonfigurasikan antara PC 2 dengan router B, lalu PC 3 dengan router B. Kita gunakan kembali CLI yang akan kita gunakan untuk set dulu. Di sini kita langsung saja enter, kita klik no, lalu kita lagi dengan mengetik nama, lalu kita configure terminal. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikannya interface A. Kita lihat terlebih dahulu FA yang akan kita gunakan di sini dulu. Untuk PC 2 ke router B yaitu
0/0 dan router back kepada PC 3 yaitu 0/1. Berarti kita aktifkan terlebih dahulu yang PC 2 ke router back. Di sini berarti kita 0/0. Lalu kita beri IP address-nya yaitu 192.168.10.2 dengan status runway masih sama. Lalu kita enter, beri perintah no shutdown. Nah, di sini sudah ada tanda warna hijau, berarti sudah aktif. Lalu kita exitkan dari konfigurasi FA 0/0 karena kita akan melanjutkan ke FA 01. Kita masukkan interface FA 0/1, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.40.2 dengan address 255.0. Enter, kita beri perintah no shutdown dan kita enter kembali. Tanda hijau berarti koneksi sudah terhubung antara PC 3 dengan router back. Itu kita exitkan saja semuanya. Setelah itu kita lakukan konfigurasi hal yang sama pada router C untuk menghubungkan PC 4 dengan router C dan juga PC 5 dengan router C. Seperti biasa kita pergi ke CLI, langsung saja kita enter, kita klik no, kita enter kembali, terus enable, kita tulis configure terminal, lalu kita masukkan interface FA. Oke, sebenarnya kita lihat kembali dari PC 4 ke router C 0/0 dan dari PC 5 ke router C 0/1. Kita lakukan untuk penghubungan PC 4 ke router C terlebih dahulu dengan 0. Setelah itu kita masukkan IP address-nya. IP address-nya yaitu yang 192.168.50 terus menyambut 168.52 dengan satu sama. Enter, kita beri perintah no shutdown. Sudah terhubung, warna hijau sudah ada. Lalu kita exit kan dari konfigurasi 0. Kita akan mengkonfigurasikan PC 5 ke C dengan FA 01. Exit terlebih dahulu, lalu exit ya. Nah, setelah itu kita masukkan interface FA 0/1. Masukkan interface-nya 92.168.60.5 dengan status runnya 255.255.255. Setelah itu kita enter, kita beri perintah no shutdown. Dan di sini sudah ada tanda warna hijau, berarti sudah berhasil. Lalu kita exitkan saja semuanya. Exit, dan kita beri write untuk bisa membuat sebuah konektivitas mulai dari awal sampai akhir itu bisa kita enter. Oke, lalu kita keluar. Setelah itu kita akan mencobanya antar PC dan juga router dengan cara kita menggunakan command prompt untuk melakukan ping kepada IP tujuan. Jadi di sini kita akan dibagi 3 untuk pengujiannya, yaitu terhadap PC 0 dengan PC 1, lalu PC 2 dengan PC 3, lalu PC 4 kepada PC 5. Kita mulai dulu saja dari PC 0 kepada PC 1. Kita ke command prompt, kita masukkan ping ke IP tujuannya yaitu PC 1 menggunakan yang 192.168.20. Enter. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah ada reply from IP address tujuan, berarti
ada 4 data yang sudah terkirim, 3 yang sudah diterima, dan satunya lost atau tidak dikirim. Berarti di sini sudah berhasil, tandanya pengiriman PC5 kepada PC1 melalui statika. Lalu kita lakukan pada PC2, kita akan mengirimkan IP address-nya kepada PC3 dengan IP 192.168.40.1 pinging, dan kita lihat apa yang terjadi di sini. Request import dan sudah bisa terkirim reply from 192.168.40.1 dari IP tujuan bahwa paket yang sudah terkirim 4 tetapi yang diterimanya 3 dan loss-nya atau tidak terkirimnya 1 dengan presentasi 25%. Sekarang kita lakukan hal yang sama terhadap PC4 kepada PC5. Dari PC4 kepada PC5 kita lakukan hal yang sama pada command prompt, lalu kita melakukan ping. Dari PC4 kepada PC5 berarti kita akan menggunakan address PC5 ini, yaitu 192.168.60. Kita sedang melakukan pinging terhadap tujuan, dan IP tujuan ini sudah berhasil kembali, yaitu reply from 192.168.40.1 atau IP address dari tujuan PC5 dengan paket atau data yang dikirim adalah 4, yang diterima 3, dan yang loss atau hilangnya hanya 1 dengan presentasi peringkatnya 25%. Karena itu dari hasil semua percobaan kita dari PC0 kita buka, lalu PC2 juga buka, dan PC3, PC4 saya dijalankan bisa melihat kita lihat bahwa dari PC utama kepada PC yang dituju sudah bisa melakukan replay satu sama lain, mulai dari PC 0 sudah bisa, PC 2 sudah bisa, PC 4 juga sudah bisa. Maka dari itu routing statis yang sudah saya lakukan di tugas modul 6 sudah berhasil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.